Assalamualaikum sahabat beriman, bertemu lagi di channel Fakta Islam. Kali ini saya akan membahas tentang kisah dari Nabi Yunus. Tapi sebelumnya sahabat beriman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini terlebih dahulu. Nabi Yunus alaihissalam, beliau adalah nabi yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Beliau menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat dan menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan, mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah. Nabi Yunus senantiasa menasihati kaumnya, namun tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Datanglah suatu hari kepada Nabi Yunus di mana beliau merasakan keputusan dari kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah pada mereka, namun mereka tidak beriman. Kemudian beliau keluar dalam keadaan marah dan menetapkan untuk meninggalkan mereka. Allah menceritakan hal itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam keadaan demikian, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat yang lain. Allah belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya atau bersikap putus asa dari kaumnya. Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintahkan hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Namun keberhasilan atau tidak keberhasilan dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakkeberhasilannya terhadap Allah semata. Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan kesedihan. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat. Kemudian Nabi Yunus mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah menuju ketentuan Allah yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan, dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Nahkoda perahu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus pun bangkit. "Saya ingin untuk berpergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus menampakkan suara yang penuh kemarahan, rasa takut dan kegelisahan. Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang."
Nabi Yunus berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai Tuhanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Yunus berkata, "Aku akan pergi bersama kalian dan berapa ongkos perjalanan?" Nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Yunus berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikannya seorang lelaki yang mampu menangkap perasaan manusia. Koda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus melakukan suatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari biasa dibayar musafir. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan diliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh nahkodanya. Lalu kegelapan menyelimuti perahu itu, dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang, yang sangat mengerikan, yang nyaris menghancurkan perahu, dan bergolaklah ombak yang cukup dahsyat laksana orang yang kehilangan akalnya. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu menaati perintah dari Allah. Angin semakin kencang, kepala perahu berteriak, "Dia akan melakukan undian kepada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Ternyata yang keluar nama Nabi Yunus, diundi sampai ketiga kalinya. Setelah Nabi Yunus dijatuhkan, ternyata bersamaan dengan adanya paus di depan perahu itu. Kemudian paus itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya di dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan. Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Allah melihat ketulusan taubat Nabi Yunus. Allah mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Yunus ke permukaan laut. Allah memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Itulah kisah Nabi Yunus. Bagaimana kisah nabi-nabi selanjutnya akan saya ceritakan di video selanjutnya. Tapi jangan lupa sahabat beriman untuk subscribe channel YouTube ini.